Berikutnya, bab majaa fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syair. Jadi komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait syair. Syair ini adalah ekspresi komunikasi yang disusun dengan seni. Jadi di situ ada rimanya, ada nadanya, ada bait-bait tertentunya sehingga memiliki keindahan dalam kata-kata. Itu syair. Kita lihat apakah Rasulullah menolak syair atau tidak. Sementara syair itu sudah mendarah daging di kalangan tradisi bangsa Arab. Makin tinggi edukasi seseorang, ya, makin mampu dia untuk menyusun syair. Ini nggak semua orang Arab memiliki kemampuan merangkai syair. Sebagaimana kita juga susah merangkai kata-kata itu. Ya. Nah, ini hanya orang-orang tertentu saja. Gimana tanggapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat qila laha, ditanya kepada Ummul Mukminin, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatamatsalu bi syai'in minasyair? Apakah Rasul pernah ngasih suatu permisalan dalam bentuk syair? Qalat Ummul Mukminin Aisyah menjawab, kana yatamatsalu bi syairi Ibnu Rawahah, yatamatsalu bi qaulihi. Rasul pernah kok menyampaikan sebuah permisalan dengan syairnya Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah ini ahli syair, bukan sihir, syair. Ahli syair, salah satu di antara beberapa penyairnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahli syair di zaman Rasul ada beberapa. Ada Hasan bin Thabit, wah itu ahli syair, yang sering membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syairnya. Ada lagi Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, sama, ini juga ahli syair. Saking pentingnya syair di masa itu, kadang kalau perang nih, say war-nya dengan adu syair. Selain mubarozah, kalau mubarozah head to head, jadi sebelum perang satu lawan satu adu keahlian pedang dulu. Tentu salah satu di antara satu pihak akan ada yang mati. Tapi selain mubarozah adu pedang, kadang juga adu syair untuk menjatuhkan mental musuh itu. Itu pentingnya kedudukan syair di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibnu Rawahah salah satu di antara ahli syair di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah kok pakai syairnya Ibnu Rawahah. Nah, apa bunyi syairnya? Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid, ya, akan datang kepadamu sebuah khabar dari seseorang yang tidak diberikan bekal. Ini maksudnya apa? Ini terkait dengan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lagi nunggu berita. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyomot syairnya Ibnu Rawahah, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Wah, kata. Artinya Rasul nggak anti juga sama syair begitu. Walaupun syair itu ya ada yang baik, ada juga yang buruk, ya. Tapi Rasulullah nggak anti dengan itu. Haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, ya, inna asdaqa kalimatin qalaha syair kalimatul labid. Sesungguhnya sebaik-baiknya, sebenar-benarnya perkataan yang diucapkan oleh seorang penyair
adalah syairnya Labid. Ya, syairnya Labid. Apa bunyi syairnya? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ya. Jadi ada sebuah syair namanya syair Labid. Di situ tertulis segala sesuatu selain Allah itu sirna dan binasa. Ya, itu penggalan syairnya. Hampir-hampir salah satu abid, orang yang dulunya gemar beribadah di masa jahiliyah, namanya Umayyah bin Abi Salt. Hampir-hampir Umayyah ini masuk Islam gara-gara syair Labid. Jadi syair itu punya impact juga rupanya, punya dampak juga, apalagi bagi mereka yang faham gitu ya, syair dengan keindahannya itu ya, itu bisa ngebawa orang tergugah hatinya mau masuk ke dalam Islam. Nah, ini Rasulullah SAW ngasih kesaksian, namanya syair Labid ya, itu bagus sekali kata Rasul. Wahakadha. Hadis berikutnya, hadis dari Jundub bin Sufyan al-Bajali, qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat. Jadi Rasulullah kakinya, jarinya, ya, jari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kesandung batu gitu. Kemudian terluka, fadamiyat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersenandung syair waktu ngelihat kakinya luka tuh. Apa kata Rasulullah? Hal anti illa usbu'un damiyat wa fi sabilillahi ma laqiyat. Wa fi sabilillahi ma laqit. Engkau tidak lain hanyalah jari yang terluka kata Rasulullah. Terlukanya di jalan Allah. Karena segala sesuatu yang engkau temui. Nah, kurang lebih begitulah bunyi syairnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau hanya kaki yang terluka di jalan Allah, jadi nggak kenapa-napa. Tapi dengan syair, artinya Rasulullah juga bersyair. Nah, ya. Kemudian ada juga hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Barra bin Azib. Ya, ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bara bin Azib pernah ditanya sama seseorang, qala lahu rajulun afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah. Wahai Aba Umarah, ini panggilannya Bara bin Azib. Pernah nggak kamu tuh ninggalin Rasulullah dalam perang? Pernah nggak? Lagi perang nih berkecamuk, keadaan terdesak, kemudian kau tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak? Kemudian Bara bin Azib bilang, qala la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, kami enggak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang. Enggak, kata Bara bin Azib. Walakin walla sara'anun nas talaqathum Hawazin bin Nabal wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglatihi. Kecuali pernah satu kali ya, yaitu ketika perang ya, dengan suku Hawazin. Ini perang Hunain, in lam akhta ya. Perang Hunain, kecuali pada saat perang Hunain. Jadi cerita perang Hunain itu kan perang Hunain tahun ke-8 sebelum perang Tabuk ya, setelah Fathu Mekah. Perang Hunain ini kaum muslimin jumawa. Kenapa? Jumlahnya banyak. 10.000 pasukan awal, tambah lagi ada 2.000 mu'alaf dari kalangan orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Jadi 12.000 pasukan, tumben-tumbenan. Biasanya nggak nyampe segitu. Tapi karena banyaknya pasukan, jadi over PD, ya, over confident. Jadi kebablasan. Maka
rupa-rupanya kurang berserah dirinya sama Allah itu. Makanya kita kalau dikasih nikmat banyak tuh ya gampang lupa itu. Lebih gampang lupa ketika dikasih nikmat banyak gitu itu. Nah ini kaum muslimin sebagian tentu saja ngerasa overconfident. Oh, pasukan kita banyak, tenang aja. Lo orang sedikit aja menang, apalagi banyak kan begitu. Tapi rupa-rupanya sebagian kaum muslimin lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ngerasa jumlah banyak itu. Sementara orang-orang Hawazin itu udah bikin strategi, datang ke venue tempat perang tuh, mereka udah bikin siasat, naruh tempat pasukan di sini, di situ, di sini, di situ, udah di range sedemikian rupa, diatur supaya Rasulullah dan kaum muslimin datangnya itu subuh-subuh dalam keadaan gelap gulita. Masuk perangkap ceritanya kaum muslimin. Sebelum fajar masuk, tiba-tiba diserang dari berbagai arah ya, yang tidak terdeteksi sebelumnya. Akhirnya kepukul mundur. Nah inilah yang menjadi ceritanya Bara' bin Azib. Kami nggak pernah ninggalin Rasul, tapi pernah satu waktu kami kocar kacir ketika melawan orang-orang Hawazin. Nah, gitu. Ya. Jadi hampir-hampir Uhud kedua nih, hampir-hampir. Tapi apa yang terjadi? Ya, sementara saat kami kocar kacir tuh Rasulullah tetap berada di atas keledainya. Rasul nggak kemana-mana. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngeringsek maju ke depan. Di saat itulah wa Abu Sufyan ibnul Haris bin Abdul Muttalib akhidhu bilijamiha wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul ana nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Rasul nggak gentar, Rasul tetap ngumpulin orang-orang, ya, dikumpulin lagi pasukan yang tercerai-berai. Kemudian terdengar ucapan Rasulullah dalam bentuk syair. Apa kata Rasulullah? Anan nabiyyu la kadzib. Saya ini nabi yang tidak mungkin berdusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, dan saya adalah keturunannya Abdul Muttalib. Itu syair ya, untuk membangkitkan semangat kaum muslimin. Ayo sini kumpul lagi, kata Rasul. Kita semua dijanjikan kemenangan dan saya tidak pernah dusta. Ayo kumpul gitu. Dan kalian para mu'alaf nih, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, lihat saya nih keturunannya Abdul Muttalib. Untuk ada ikatan kekeluargaan. Sehingga Rasulullah mengucapkan kalimat dalam bentuk syair seperti itu. Artinya Rasulullah lagi-lagi dalam riwayat ini mengucapkan kalimat dalam bentuk syair ya. Ini bentuk syair. Jadi Rasulullah bersyair pula. Nah, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Mekah dalam momentum Umratul Qadha. Kalau yang ingat kisah Umratul Qadha nih. Umratul Qadha 1 tahun selepas kejadian Hudaybiyah. Rasul yang udah jauh-jauh dari Mekah, dari Madinah tuh tertahan di Hudaybiyah. Gak boleh ngelanjutin umroh sama orang Mekah ya, disuruh pulang. Waktu itu yang jadi utusan delegasinya Suhail bin Amr, belum masuk Islam. Disuruh pulang. Gak boleh masuk Mekah. Bikinlah perjanjian. Salah satu perjanjiannya, kalian baru boleh masuk Mekah tahun depan, nggak boleh tahun sekarang. Dah pulang ke Madinah. Pulang. Maka begitu Umratul Qadha, umroh mengqadha umroh sebelumnya. Ini setahun setelah kejadian Hudaybiyah. Udah ada perjanjian, orang Mekah nggak boleh ingkar janji. Maka saat Rasulullah dan para sahabat masuk ke kota Mekah, penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan namanya Ibnu Rawahah, ya, yamshi baina yadaih, berjalan ya di antara atau di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Ibnu Rawahah membaca syair. Apa kata Ibnu Rawahah? Khallu banil kufari an sabilih, al yawma nadribukum ala tanzilih,
darban yuzilul hama an makilih wa yuzhilul khalila an khalilih. Ini bagian dari bait ya, syairnya Ibnu Rawaha. Kurang lebih begini. Khallu banil kufar an sabili, singkirkan keluarga orang-orang yang ingkar kepada Allah, singkirkan dari jalan yang dilalui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al yauma nadribukum ala tanzilih, hari ini kami akan habisi kalian atas dasar wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, dengan pedenya itu ya. Ibnu Rawaha ditegur sama Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, ya benar Rawaha, baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillahi taqulu syair. Kata Umar, yang bener aja Ibnu Rawaha, ente lagi di dekat Rasul, ente lagi di tanah haram, masa ente baca syair? Ya, ditegur nih, kenapa nggak baca doa, kenapa nggak baca yang lain, malah ente bersenandung syair di dekat Rasul di tanah haram lagi. Tapi disela sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasulullah, "Khalli anhu ya Umar, biarin Umar, biarin." Falahiya asra'u fihim min nadhin nabil, ya. Kata-katanya Ibnu Rawahah itu lebih menggempur dan menyakitkan hati orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dahsyat dari melesatnya anak panah. Jadi sama Rasul biarin dia bersenandung syair ya, untuk bisa menunjukkan kepada orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah seolah memberikan lampu hijau Ibnu Rawahah untuk bersenandung syair saat itu. Jadi Rasulullah lagi-lagi ahlan wa sahlan saja selama syairnya syair yang baik. Gitu. Ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Jabir ibni Samurah. Ya. Kala, saya ini duduk ratusan kali membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya pun mendengar dengan kedua telinga saya bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kalanya bersenandung syair, yatanashaduna syi'ra wa yatazakaruna asya'a min amril jahiliyah. Kemudian mereka juga mengingat-ingat perkara-perkara di masa jahiliyah dengan syair mereka itu. Wa huwa sakitun wa rubbama tabassama ma'ahum, dan Rasul ngelihat kelakuan sahabatnya yang kadang-kadang bersenandung syair itu ya diem saja, ya kadang Rasulullah tersenyum. Ya, senyum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat-sahabatnya bersenandung syair terkait masa lalu lah begitu. Ya. Nah, ini kembali dikisahkan ya, syairnya Labid ya, syair Labid. Kembali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ngasih tahu ya bahwa dari syair Labid ini ya hampir-hampir Umayyah bin Abi Salt As-Saqafi ya, itu hampir masuk ke dalam agama Islam. Tapi ternyata dia nggak menerima agama Islam. Orang yang dimaksud tadi adalah Umayyah bin Abi Salt As-Saqafi. Terus hadis selanjutnya dari Amr ibnu Syarid dari ayahnya. Disebutkan, saya dulu pernah diboncengin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa ansyattuhu mi'ata qafiyah min qauli Umayyah bin Abi Salt As-Saqafi. Saya pernah baca bait-bait qafiyah, bait-bait syair yang dulu pernah dibuat sama Umayyah bin Abi Salt. Saya bersenandung itu di belakang Rasul ketika diboncengin sama Rasul. Saya baca sampai ratusan bait. Jadi ini menggambarkan dulu orang-orang di masa Rasul itu, wah, ingatannya kuat-kuat, Pak. Kuat-kuat ingatannya itu. Ratusan syair milik orang lain tuh dihafal. Ini kejadiannya sama Amr ibnu Syarid
Saya bacain tuh syair yang dulu dibuat sama Umayyah bin Abi Salt. Kullama ansyatuhu baitan qala lin nabi hi itu zid. Setiap saya baca selesai kata Rasul, baca lagi sambil Rasulullah ngeboncengin saya. Ayo baca lagi syairnya, baca lagi syairnya. Bagi orang yang paham keindahan bahasa Arab, syair itu nyandu, Pak. Bagi orang yang paham keindahan bahasa Arab, syair itu mengasyikkan. Maka kata Rasulullah, zid, ayo bacain lagi, tambah lagi. Ya, qafiyah atau bait syair yang dibuat sama Umayyah bin Abi Salt. Hatta ansyatuhu mi'ah, sampai 100 bait saya bacain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian berkata, in kada la yuslim, padahal hampir dikit lagi itu Umayyah bin Abi Salt masuk Islam, dikit lagi. Sayangnya dia nggak mau menjemput hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal syair-syairnya udah sesuai dengan ajaran agama Allah itu. Mengesahkan Allah, selain Allah itu binasa gitu. Ya, tapi hidayah, tak pula dia buka hatinya, tak dijemputnya juga itu hidayah. Maka tidak datang hidayah kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, cukup banyak ini hadis tentang syair ya. Jadi Rasulullah tuh ya membolehkan syair selama syairnya baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminina qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hasan bin Thabit mimbaran fil masjid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Hasan bin Thabit untuk berdiri di atas mimbar, ya, mimbar masjid. Yaqumu alaihi qa'iman, Hasan berdiri di masjid, di mimbar masjid kata Rasul, ya, yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul membiarkan Hasan bin Thabit bersenandung syair. Yufakhiru an Rasulillah, yufakhir ini memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikasih ruang sama Rasul. Hasan, ayo. Disitulah Hasan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yufakhir, ya, berbangga-bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi periwayat ragu, hadza yufakhir au yunafih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yunafih, bedanya yufakhir sama yunafih ini, kalau yufakhir itu memuji kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji akhlak dan kesempurnaan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yufakhir. Tapi periwayat ragu, saat itu yufakhir atau yunafih. Kayak kalau yunafih itu memberikan pembelaan dan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syair, ya. Nah, saat itu dilakukan oleh Hasan bin Thabit di atas mimbar, Pak. Di atas mimbar, khususon dikasih waktu tuh sama Rasul. Kemudian Hasan bin Thabit mulai bersenandung syair, masya Allah luar biasa, cukup mengagumkan, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ayyidu Hasan bin Thabit bi ruhil qudus ma yunafihu au yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat Hasan bin Thabit itu memuji Rasulullah, memberikan pembelaan, perlindungan dengan syair-syairnya, itu diarahin sama Jibril alaihi salam, dikuatkan sama Jibril alaihi salam, disebutnya Ruhul Kudus, ya, begitu, ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis yang semisal, ya, hadis sebelumnya sama, ya, jadi jalurnya saja yang berbeda. Intinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngasih saja lampu hijau, ya, kepada syair, ya, tetapi syair yang baik, karena ada syair-syair yang buruk juga ada. Wahakaza,
Nah, ya, jadi begitu. Rasulullah pun cukup piawai ya untuk bisa merangkai kata-kata Rasulullah, masya Allah, masya Allah. Nah, sementara syair itu kedudukannya tentu saja di bawah Al-Quranul Karim. Maka orang-orang yang memahami syair itu ya ketika Quran datang, mudah kelepak-kelepak Pak. Bahasa kita, mereka takjub uslubnya, ya. Terus juga pemilihan kata-katanya tidak bisa dibuat sama manusia. Orang-orang ahli syair paham itu, ya, paham itu. Wah kata.